Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali dan bertemu kembali di ibadah raya yang indah ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita dapat memuji Dia dan menyembah Dia, serta kita mendengarkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Saat ini Bapa, kiranya Engkau kuduskan, layakkan, dan sucikan hati kami untuk kami bisa memuji-Mu, untuk kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Kau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini ya Yesus. Kuasa-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu ada di dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, Allah sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Bapak yang sanggup, yang selalu ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kuasanya tak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita.
kita mau buka hati kita lebih lagi untuk terima setiap jamahan kasih-Nya. Bersama Dia kita tenang, bersama Dia ada kedamaian. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk kami menerima jamahan-Mu, untuk kami menerima kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh kemurahan Allah, Ebenezer, Tuhan masih menolong kita sampai di titik hari ini, sehingga kita boleh bersama-sama berjumpa kembali untuk beribadah kepadanya, untuk belajar akan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mohon pimpinannya menguasai hidup kita, agar firman-Nya menghampiri kita dan membuat kita bertumbuh, berbuah, dan semakin lebat berbuah. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur segala kasih kelimpahan kemurahan daripadamu yang Kau curahkan bagi kami di saat kami menghadapi berbagai tantangan hidup ini, sehingga kami dimampukan, kami diberi kekuatan. Terlebih lagi kami bersyukur kepadamu, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Maka beri kami kerendahan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu dapat bertumbuh di dalam diri kami, hidup kami seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, bahkan lebih lebat berbuah. Terima kasih, pimpin kami sepenuhnya untuk maksud yang indah yang daripadamu, mengenal firman-Mu, bertumbuh ada di dalamnya. Hamba-Mu juga kiranya Tuhan urapi dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Biarlah kemuliaan-Mu justru dinyatakan lewat keterbatasan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, tentu di hari-hari ini kita juga banyak mendengar, banyak melihat, banyak orang yang mulai mengenal Kristus di belahan-belahan dunia yang ada di negara-negara yang lain. Betapa pertobatan, hujan pertobatan sedang terjadi begitu luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara yang lain, di India, di Nepal, di Iran, di Irak, di Mesir, terjadi kegerakan-kegerakan orang diselamatkan begitu luar biasa. Tentu dimulai dari mana? Dari orang yang hidupnya berguna. Pertanyaan yang penting bagi kita adalah, apakah selama ini hidup kita berguna atau bermanfaat? Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita akan baca bersama. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita baru saja membaca firman Tuhan, kita baru saja mendengarnya, bahwa hidup itu hendaklah bercahaya di depan orang, dan perbuatan baik kita terlihat orang, agar mereka semua memuliakan Tuhan. Secara sederhana kita bisa memberikan gambaran yang jelas. Artinya hidup kita harus menjadi terang. Tanpa kita menunjukkan perbuatan baik kita, orang tahu bahwa orang percaya itu perbuatannya, gaya hidupnya adalah baik. Sehingga orang melihat kehidupan kita dan mereka semua memuliakan Tuhan. Perhatikan, bukan mereka melihat perbuatan baik kita kemudian memuji kita, bukan. Tetapi Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita menjadi terang dan perbuatan baik yang nyata dalam hidup ini. Ada dua hal yang menjadikan ayat ini indah.
Yang pertama, tentu tema kita adalah hidup yang berguna. Yang pertama adalah hidup kita ini berguna bagi sesama. Kehadiran kita menjadikan terang hidup bagi orang lain. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita akan menjadi terang di tempat itu. Terang bagi keluarga kita, terang bagi saudara-saudara kita, terang bagi gereja kita, terang bagi orang-orang di sekitar kita, di masyarakat kita, terang bagi bangsa-bangsa. Itu sudah merupakan pesan Tuhan yang begitu jelas. Menjadi terang, hendaklah engkau menjadi terang. Artinya kehadiran kita berguna menjadi terang bagi banyak orang. Dan mereka melihat apa sih wujudnya terang itu? Perbuatan baik kita. Tentu perbuatan baik itu mendatangkan dampak yang baik. Sehingga hidup kita ini jadi berguna bagi banyak orang. Jadi yang pertama, hidup orang percaya itu berguna bagi sesama. Yang kedua, perhatikan. Dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Artinya yang kedua, hidup kita berguna untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita bertanya seperti apa? Mungkin kita berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya terbatas, saya tidak sekolah teologi, saya tidak melayani begitu luar biasa. Saya yakin Tuhan tidak berbicara tentang siapa kita dalam kedudukan sosial, siapa kita dalam hal kedudukan kita atas pendidikan formal, siapa kita secara ekonomi, siapa kita ras suku, siapa kita. Tuhan tidak membicarakan hal itu. Tapi siapapun kita harus menjadi terang. Harus nyata kita pribadi yang berbuat baik. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Cara yang sangat sederhana, Yohanes telah memberikan perumpamaannya dalam Matius pasal 13. Mari kita lihat bersama-sama ayat 31 sampai dengan 35. Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan yang ke-35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jika kita berhenti pada ayat ini menunjukkan, memberikan gambaran kepada kita bahwa sesuatu yang paling kecil, biji sesawi, adalah biji yang paling kecil di antara sayuran-sayuran yang lain. Bahkan dia katakan dia akan bertumbuh semakin besar, lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan sayuran yang lain, bahkan sebagai tempat burung bersarang. Biji sesawi ini sering disebut adalah sesawi hitam. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, memang sawi yang dimaksudkan lain dengan sawi kita yang sering kita makan untuk bakso, mie ayam. Ini lain, berbeda. Ini juga sayuran bisa dipetik, tetapi dia bisa punya batang cukup tinggi. Bahkan ensiklopedia Alkitab mencatat tingginya bisa 3 meter sebagai tempat burung bersarang. Ini bijinya paling kecil di antara sayuran-sayuran yang lain. Itu Tuhan ingin mencelikkan mata kita, siapapun kita. Tuhan tidak ingin mengatakan siapa diri kita sebesar apapun, tapi yang sekecil apapun itu bisa berdampak bagi yang lain, berguna bagi yang lain. Biji sawi yang sangat kecil itu
kemudian bertumbuh, semakin bertumbuh, dan dia berguna bagi yang lain, menjadi sarang bagi burung-burung. Tuhan ingin tunjukkan hal itu. Maka kita sebagai orang percaya dituntut juga hidup kita, hidup yang berguna bagi orang lain, bagi sesama. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Dan ia, ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bagian yang kedua dari perumpamaan ini dikatakan bahwa yang mengambil hanya sebagian kecil ragi diletakkan, dicampurkan ke dalam tepung kurang lebih sebanyak 36 kg, 3 sukat. Dan sampai menghamiri semuanya, rata semuanya, sehingga tepung itu berkembang. Pada pagi hari ini, mari renungkan sungguh. Renungkan sungguh. Mungkin kita seumpama ragi yang kecil. Tuhan ingin kita berdampak bagi siapapun ada di sekitar kita. Tuhan mungkin menginginkan kita seperti sawi, biji sesawi yang kecil, tapi kita berdampak bagi orang lain. Maka pikirkan sungguh di pagi hari ini, apakah hidup kita berdampak, berguna bagi orang lain dan berguna untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah hidup kita di depan orang, dan lihatlah, biarlah perbuatan baik kita orang melihatnya, bukan karena kita menunjukkan memang gaya hidup kita, gaya hidup yang membawa kebaikan, sehingga mereka memuliakan Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa percaya kepada Tuhan, karena hidup kita, di mana Kristus hidup dalam hidup kita ini, kita menjadi terang, hidup kita berguna, membawa kebaikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekecil apapun kita, selemah apapun kita, tetap hidup kita harus berguna dan berdampak bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Pagi hari ini kami tidak berbicara tentang seberapa besar, seberapa kecil hidup kami di masyarakat, baik dalam hal bekerja, dalam hidup sehari-hari, maupun dalam pelayanan. Kami tidak berbicara seberapa besar, seperti firman-Mu juga tidak berbicara besar atas hidup kami. Tetapi setiap kami orang percaya, Engkau panggil, sekecil apapun harus menjadi terang. Perbuatan kami, perbuatan yang memang itu menjadi gaya hidup yang baik, sehingga hidup kami berguna bagi semua orang. Dan mereka semua yang boleh melihat dan hidup bersama dengan kami, mereka juga memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Maka biarlah setiap kami, sekecil apapun kemampuan kami, sekecil apapun kami, selemah apapun kami, biarlah hidup kami berguna seperti biji sesawi yang kecil yang akan terus bertumbuh, semakin besar, bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi yang lain. Bahkan burung-burung di udara boleh bersarang di sana. Sangat bermanfaat, sangat berguna. Sama seperti ragi yang digunakan
untuk mengembangkan adonan. Hanya sebagian kecil lagi yang sangat lembut, sangat kecil. Tapi bisa membawa dampak luar biasa. Bisa mengembangkan adonan yang begitu banyak. Kami percaya Tuhan, kami pun yang sangat kecil ini, Tuhan bisa pakai kami. Kami punya keinginan, kami mau Engkau pakai. Selemah apapun kami mau Engkau pakai agar kami berguna bagi sesama, bermanfaat juga untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu, keluarga kami masing-masing, yang kami akan memulai terus menjadi terang, kami akan terus memulainya menjadi biji yang bermanfaat, ragi yang bermanfaat, yang membawa impact, membawa dampak bagi lingkungan hidup kami, keluarga kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Biarlah kondisi bangsa kami ini di saat kami menghadapi COVID, negeri kami semakin diberikan kekuatan oleh orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Beri kami semua masyarakat di Indonesia, dari pribadi yang juga ikut menjaga kesehatan bersama masyarakat atas penyebaran COVID ini. Terima kasih kami ucap syukur kepadamu, berkati gerejamu di mana-mana, berkati seluruh pelayan yang ada di Indonesia maupun di dunia ini, dengan berkat dan pertolongan daripadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diberkatilah kiranya Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap Bapak Ibu saudara sekalian yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang akan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang kuat menghadapi terik matahari, dan yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat terpetrak dalam hati kita dan dapat kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Dan saat ini kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan kami di dalam kami menampaki setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau ya Bapa. Engkau kiranya kuduskan, layakkan dan sucikan persembahan ini dan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa harum dalam hadirat-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya.